Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita berjumpa kembali dalam Ephrata Devotion. Renungan kita masih seputar memaknai penolakan. Berjumpa Tuhan saat putus cinta. Kita akan masuk dalam seri kesaksian. Seorang anak remaja mencoba menjalin cinta dengan seorang remaja desa. Cintanya pun bersemi ibarat jamur di musim hujan. Cintanya yang mekar menjadikan suasana hati selalu bergelora. Nutrisi menuntut ilmu di masa sekolah. Ibarat angin bertiup kemana dia mau, demikianlah cinta datang dari dalam hati tanpa terduga. Dia tumbuh bersemi dalam sesaat. Namun akhirnya dia layu dan gugur di tengah jalan. Rasanya dunia gelap, kejam, dan kiamat. Cinta ditolak, dukun bertindak. Itulah yang dilakukan si anak remaja. Hari-hari yang dilaluinya rasanya sepi, tak bergairah. Tujuan hidupnya tak jelas. Dia nekat, cepat tersinggung, cepat marah, campur aduk. Begitulah secercah jalan hidup si bocah remaja. Dalam hati yang terluka karena cintanya layu sebelum berkembang, suatu hari si bocah remaja mendekati kerumunan massa, mencoba peduli dengan keramaian. Ternyata ada ibadah evangelisasi dari mahasiswa Kristen USU, tepatnya tahun 1984. Dia pun duduk di luar dengan pikiran menerawang, kadang kosong. Entah apa yang diamati sang mahasiswa dalam wajah si remaja, sehingga dia mendekatinya, mengajak berkenalan dan ngobrol usai ibadah. Si mahasiswa mulai bersaksi tentang Yesus Sang Juru Selamat. Singkat cerita, di penghujung percakapan dia bertanya kepada si remaja, "Apakah kamu percaya kepada Yesus?" Si anak remaja pun menjawabnya dengan polos, "Percaya." Lalu dia melanjutkan pertanyaan, "Kalau kamu percaya, seandainya pulang dari sini, ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, katakanlah kamu mati, kemana tempatmu? Ke sorga atau neraka?" Bisa ke sorga, bisa ke neraka, tergantung Tuhan. Mana bisa manusia menentukan dia ke sorga atau neraka, imbuk si remaja. Lalu si mahasiswa mulai mengutip beberapa ayat firman Tuhan untuk menegaskan bahwa orang yang percaya kepada Yesus pasti masuk surga. Dalam hati anak remaja berkata, sombong, kalau kamu mati jangan-jangan masuk neraka." Tapi kata-kata itu tersimpan rapat dalam hati, tidak terucap di mulut. Sang mahasiswa pun mulai mencatat ayat-ayat yang dia sarankan untuk dibaca supaya yakin akan keselamatan dalam Yesus. Beberapa hari kemudian si bocah remaja didorong rasa ingin tahu apa yang ditulis sang penginjil. Dia mencoba mencari Alkitab. Butuh perjuangan mencarinya karena entah di mana dia berada. Singkat cerita, Alkitab ditemukan dilapisi debu yang tebal karena dia menjadi barang langka yang tidak pernah disentuh. Si remaja mencoba membuka Alkitab, hanya sayang si bocah tidak tahu di mana kitab-kitab yang dimaksud harus dicari. Mana pasal, mana ayat dia pun tak paham. Pertama kali dia buka Alkitab, maka terbukalah kitab Mazmur pasal 147. Dia pun membacanya. Sampai di ayat 3, dia tertegun dan berdiam sejenak.
Dia ulangi lagi membacanya. Ia yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Si bocah bertanya, apakah benar Tuhan sanggup menyembuhkan hatinya yang terluka? Dalam hati si anak remaja mulai ada ketenangan, ada damai. Sejak itu dia mulai gemar membaca Alkitab. Tuhan menuntun si anak remaja melalui Mazmur 147 ayat 3 untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tepatnya tanggal 14 Oktober 1984, si anak remaja melepaskan dan membakar semua mantra-mantra, jimat, penangkal-penangkal yang pernah dia miliki. Dia mau sepenuhnya mengikut Yesus. Dia begitu bergairah dalam beribadah, bersekutu memuji Tuhan, tekun berdoa, tekun membaca Alkitab. Hidupnya berubah, di mana-mana suka bersaksi, termasuk di sekolah. Dia aktif mendoakan orang-orang sakit, mendoakan orang-orang yang kerasukan setan. Banyak orang yang disembuhkan, dibebaskan dari roh-roh jahat. Banyak orang yang menerima Yesus melalui kesaksiannya. Saya berpesan kepada para remaja, para pemuda, terutama yang sedang putus cinta, jangan hancurkan dirimu. Jangan hancurkan masa depanmu. Tuhan tahu memberi yang terbaik bagimu. Datang kepada Yesus, Dia yang menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-lukamu. Bagi Bapak Ibu yang sedang berbeban berat, mengalami kesusahan dan penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami, biarlah hal itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dengarlah yang Tuhan Yesus katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11:28. Datanglah kepada Yesus, Ia akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati.